Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, ke-8 Bumi. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah beda dari yang lain ya. Sepertinya memang anti mainstream. Saat zona hijau regional dia sendiri merah ya. Terkoreksi 0,4% ke harga 6.507. Transaksi sampai saat ini ada di 15,9 triliun dan masih bisa nambah ya. Asing hari ini kembali net sell di 590 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya nggak mampu naik ya. Tadi sempat rebound dan turun, tapi dia retest lagi trendline downtrendnya atau pattern breaknya ini bisa seperti ini kan. Nah, dia tes dan mantul. Dan bagaimana untuk 2 hari ke depan tetap ya masih rawan. Sepertinya juga mungkin Jumat atau minggu depan kalau memang mau kembali bullish ya harusnya Jumat atau minggu depan sudah candle hijau dan tetap berada di atas 6.500. Jadi besok mungkin ada candle merah lagi satu nih, tapi tergantung Amerika dan Eropa nanti malam. Kalau hijau pekat bisa jadi ISG hijau juga besok, tapi kalau merah ya kemungkinan ya kalau saya lihat satu candle lagi. Jadi Jumat itu ada peluang sudah Jumat ceria. Semoga seperti itu analisanya, tapi tetap Bapak Ibu ya yang pegang-pegang blue chip ya sesuaikan skenarionya. Kalau berani tetap hot setelah jebol support ya lihat support selanjutnya siap nggak resiko. Kalau siap ya bisa di hot ya. Tapi kalau sampai 2 support dijebol oleh big cap berarti itu tandanya memang nggak jadi bisa kembali bullish dan bisa malah pecah rekor Desember merah ya. Jadi seperti itu, tetap waspada. Kalau saya lihat ya mungkin besok satu candle lagi, Jumat sudah hijau, kalau enggak ya Senin ya. Semoga seperti itu. MACD-nya memang mengarah ke bawah membentuk dead cross tapi masih di atas perbatasan garis nol. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini menguat 2,75% ke harga 1.680. Kalau dilihat transaksi asing net buy, bahkan 3 hari dia net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi diakumulasi oleh broker asing AKBK dan JetP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi kan hari ini sudah di dalam indeks small cap MSCI ya, sentimen bagus dan terlihat juga dia setelah membentuk candle doji kemarin, hari ini dia rebound dan ini lagi konsolidasi, memang masih di bawah EMA 60-nya garis hitam ini. Tapi dengan kondisi Indi yang masuk indeks MSCI ya tetap ada peluang dia naik. Kalau mau konfirmasi pembalikan arah memang 1.800 ya. Kalau saya targetkan 1.800. Memang resisten terdekat itu 1.750 sampai 1.700 nih. Tapi untuk konfirmasi dia balik arah itu 1.800. Kalau sudah konfirm di atas ini udah pelan-pelan dia naik. Minim-minim ya bisa lah menutup gap di 2140. MACD-nya juga sudah golden cross nih, mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Dan ini kan ada indikasi pola morning star, ini cantik ya. Tapi pola seperti ini juga percuma kalau besok ternyata ada guyuran dan dibuang asing, apalagi indeks turun lagi ya bisa aja rusak polanya ya. Tapi kalau indeks nggak kenapa-napa dan bahkan rebound ya besok ini peluangnya lanjut dan semoga aja tutupnya bisa di atas 1.800. Jadi harus naik sekitar 120 poin ya. Apakah bisa? Kalau dilihat dengan harga batubara yang hari ini itu terkoreksi minus 4,58%. Ini harga tadi malam ya. Nah, nanti update-nya jam 5 sore ya. Itu akan update. Kalau ternyata rebound ya ada peluang juga Indi bisa sampai 1.800. Bagaimana kondisi Indi? Apakah bisa kembali uptrend ya minggu ini dan minggu depan ya. Kalau dia bisa bergerak di atas 1.800 ya bisa kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk Indi. Terlihat Indi ini kan koreksinya dengan volume kecil nih. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ini ya, volumenya lihat nih kecil nih. Jadi tetap ada peluang naik, tapi toleransi memang nggak boleh turun dari 1.500. Kalau dia sampai jebol 1.500 ini udah nggak ada cerita downtrend ya. Kalau siap nahannya ya harus siap rugi waktu lebih
lama. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini juga menguat 3,23% ke harga 1.755. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga cukup bagus ya. Dia reject area 1600 dengan candle yang seperti hammer ini dan body panjang, dan akhirnya dilanjutkan dengan volume besar dan lanjut. Jadi ini sudah bukan higher high-nya di 1775. Jadi ini bagus karena dia bertahan dari trend line downtrendnya. Dia berapa kali retest kan? Satu kali aja nih retestnya di tanggal 29 November dan langsung naik. Ya ini aman. Jadi kalau ada yang beli dari bawah ya tetap hot aja, jangan sampai Adro ini balik lagi ke bawah 1700. Tapi dengan kondisi volume yang meningkat 2 hari dan MACD-nya mengarah ke atas, dan ini kan bisa terindikasi juga bullish divergence ya. Seperti ini ya kan? Atau tarik sini sama aja ya. Tapi harusnya tariknya sini kan, dari swing low ke swing high. Jadi seperti itu. Untuk Adro juga menarik. Kalau Bapak Ibu yang ketinggalan ya aturlah bagaimana strateginya. Kalau nekat beli di harga 1775 ini ya yang penting cut loss saja kalau dia tutup di bawah 1700. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1550 itu terlalu dalam ya, sekitar 200 poin ya 13% cut lossnya. Kalau saya sih nggak menarik karena terlalu dalam. Saya kan cut loss saja kalau dia jebol 1700. Jadi cut lossnya paling 3-4%. Target profit mana 1800 terdekat dan kembali akan uji 1900 dan 1980. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 2.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga cukup bagus, bertahan dia coba retest trend line downtrendnya di hari kemarin, bertahan dan mantul membuat candle doji. Sayangnya hari ini sempat di open gap down, tapi tutupannya pas di resistennya. Lihat besok, kalau besok candle hijau dan bisa tutup minimal di 2650 sampai 2670, ada peluang bagus lah untuk PTBA. Tapi untuk mengkonfirmasi dia kembali uptrend harus lewat 2720 ya, area resistennya ini, di area ini ya, area gapnya ini ya. Nah 2720 sampai 2750, kalau dia break area ini udah akan kembali lanjut uptrend. Dan ini bisa aja nanti pola masuk nggak ya, pola inverted head and shoulder nggak masuk sepertinya ya, karena lebih tinggi. Jadi seperti itu. Yang suka pola ya, kalau saya sih tetap pakai support resisten klasik ini aja, paling tambahan yang garis merah-merah ini aja, tapi kuncinya tetap support resisten klasik ini. Jadi seperti itu. Untuk PTBA masih rawan kecuali bisa naik di atas 2750. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kalau terkonfirmasi ini swing low, apakah ini 1, 2, 4 dan wave 5 ya, minim 3000, harusnya seperti itu kan gambarannya. Kalau benar itu web 4 konfirmasi. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 3,01% ke harga 20.900. Ini dilihat bid offernya sangat tipis ya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG turun tapi dia membentuk candle inside bar dan juga volumenya kecil. Kalau menurut pandangan saya, tetap ini kalau besok market rebound, sektor call rebound, dia juga rebound. Minim bisa kembali uji 21.500. Tapi bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 22.000 dan sekalian menutup gapnya ini saat turun di tanggal 11 November. Jadi masih aman menurut saya juga ITMG. Yang penting nggak turun dari 20
lagi. Jadi seperti itu. Untuk ITMG, MACD-nya juga membentuk golden cross walaupun masih melandai, belum tajam ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi menarik lah untuk ITMG yang masih pegang ya, tetap hold aja, tapi perlu diperhatikan lagi, perlu dipertimbangkan kalau ITMG ini 1-2 minggu ke depan tuh jebol support 20.000 sampai 19.000 nya ini. Berarti dia lanjut downtrend, bisa aja nih pola dead cat bond. Ya, ini satu. Nah, jadi dia membentuk higher low, lower low, dan bisa sampai 18.000. Jadi lower low, mending cut loss dulu, buyback di sini. Dia dead cat bond seperti ini, kan lumayan 3-4% dapat. Kalaupun dia turun lagi ya udah, nggak peduli. Jadi seperti itu ya. Tapi semoga nggak seperti ini pergerakannya. Ya bagusnya memang 1-2 hari ke depan dan Senin Selasa itu dia harus di atas 22.000 biar lebih aman. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup menguat 3,16% ke harga 22.025. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR akhirnya rebound lagi dan bertahan di atas 22.000 ya, setelah 2 candle dia di bawah ya, tertahan di 21.500 dan naik lagi. Kalau dilihat gapnya nggak ditutup sempurna. Dan apakah ini aman? Kalau mau aman dia harus naik ke atas 23.000. Kalau sudah dia bertahan di atas 23.000 itu bagus, berarti dia akan lanjut kembali uptrend ya. Untuk UNTR kalau dilihat kondisi sekarang memang bagus, candlenya kan menutup penuh candle hari kemarin ya, bisa dibilang ini bullish angle pink, tapi belum aman. Kalau yang berani nekat coba beli di 22.000, kalau dia besok candle merah lagi dan tutup di bawah 22.000 ya udah cut loss, berarti itu false breakout dan dia akan turun lebih dalam. Bisa ke 20.500. Kalau nggak pakai cut loss ya harus siap rugi lebih dalam. Jadi masih wanti-wanti atau masih bisa di watchlist dulu. Kalau nekat ya atur strategi. Tapi kalau mau lebih aman, tunggu 3 candle di atas 22.000. Atau kalau dia ternyata langsung naik ke atas 23.000 sebelum 3 candle, ya buy on breakout di atas ini bisa. Tinggal cut loss kalau dia balik arah. Udah seperti itu ya. Tapi disclaimer on, strategi saya juga mungkin nggak cocok dengan Bapak Ibu, ya sesuaikanlah dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini malah turun tajam 5,75% ke harga 262. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit saya juga udah cut loss ya. Seperti analisa saya sebelumnya, kalau Doit ini jebol 280, saya akan cut loss. Dan kemarin saya cut loss karena memang jebol ya. Jadi yang belum cut loss gimana? Ya ini ada peluang dia bisa turun kan, seperti saya bilang 260 sampai 240 ya, di area itu. Kalau baru cut loss di harga sekarang itu nanggung karena udah dekat support 260 ya. Harusnya cut loss-nya tadi itu di atas 274, 272 itu cut loss. Nah, kalau udah di harga sekarang udah nanggung ya. Ini kan ada double bottom-nya atau cup handle lah. Nih, jadi ya ini support satunya dan support duanya itu di 240. Apakah ke sini kalau kondisi seperti ini bisa dikatakan memang downtrend, kecuali 1-2 hari ke depan dia candle hijau dan balik lagi ke 290 ya bagus. Tapi kalau enggak, rawan potensi besar ke 240. Itulah namanya trading, harus punya strategi ya, karena nggak selalu market itu sesuai dengan kemauan atau sesuai analisa. Nah ini juga kan kalau dia retest tuh ya kemungkinan besar retest sampai 240, dia retest trendline downtrendnya ini. Bisa seperti itu. Ini juga gagal double bottomnya karena dia jebol 280, 290. Jadi seperti itu ya. Kalau saya wait and see aja dulu Doit, daripada saya nangkap pisau jatuh. Kecuali 1-2 hari ke depan seperti yang saya bilang tadi, dia balik ke 290. Tapi kalau balik ke 290 harus naik itu sekitar 10% lebih ya. Ya kalau marketnya mau ya bisa aja
resikonya juga tinggi ya kalau mau nangkap di harga sekarang. Cut lossnya 240 itu sekitar 8-10% ya. Kalau mau nangkap pisau jatuh ya harus siap juga berdarah. Jadi seperti itu ya. Untuk Doit wait and see aja dulu. Saya juga cut loss. Awalnya saya perkirakan dia bertahan di support konsolidasinya ini yang terbentuk dari 23 Agustus, bahkan itu dari 1 Februari dan Maret 2021 dijebol juga. Padahal saham-saham yang lain bagus ya. Nggak tahu kenapa malah ini yang high beta tenggelam. Jadi seperti itu untuk Doit. Menurut saya wait and see aja dulu. Kalau nekat beli ya lihat nih support satunya di 260 dan support 2-nya 240. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-7 ada Harum yang hari ini menguat 4,07% ke harga 9.575. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum bagus ya. Seperti gambaran saya sebelumnya dia membentuk cup nih ya, rounding bottom dan bertahan di 9.200. Hari Senin juga saya rekomendasikan untuk buy ya, kalau nggak hari kemarin ya Selasa, tapi dibawa turun dulu dan dinaik ya. Target saya 10.000 dan ini apakah bagus? Seharusnya masih bagus karena ini kan dia terlihat bertahan di area 9.200. Jadi ini nggak valid lagi, mungkin dia nggak konsol di bawah ini, jadi dia arahnya naik nih karena dia kan ada 2 komoditas, nikel dan juga batu bara. Jadi seperti itu ya, masih menarik lah untuk Harum, masih potensi dia akan lanjut uptrend. Target terdekat 10.000 sampai ya 10.500 lah, dia potensi untuk all time high di Desember. Jadi seperti itu. Terlihat juga ini kan volume 5 hari 6 hari ini meningkat nih ya. Volume sebelumnya biasa aja nih saat dia lagi akumulasi mungkin ya, terus setelah cukup barangnya udah diangkat naik. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham terakhir ada Bumi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,51% ke harga 65. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi ya setelah gagal bertahan di atas 6970 dia ke bawah. Bawahnya ya 6564. Ya ini harga support. Jadi kalau ada yang tadi coba beli ya berharap aja harga batu bara nanti malam hijau dan ya bisa naik sekitar 2-3 tik kan lumayan. Tuh 3 tik kali 6,5 ya 3% dapat kan, apalagi ke 68, apalagi kalau dia bisa breakout 70 ya. Kuncinya memang 70 dan 71 72 itu, kalau di atas itu akan kembali uptrend. Kalau saya sih tetap 69 70 ini kuncinya karena itu adalah dulunya resisten konsolidasinya. Jadi seperti itu. Cut loss-nya juga nggak dalam nih. Nih 3% aja cut loss aja kalau dia tertutup di bawah 63. Target profit 68 sampai 69 bisa seperti itu ya. Jadi risk reward-nya 1:2 tapi tetap pakai strategi ya. Ya semoga aja dia nggak seperti Doit. Nah ini kan ada pola double bottom, nantinya di break 72 ini udah uptrend. Jadi seperti itu untuk Doit ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menjual dan menyimpan sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya adakan kelas di tanggal 5 dan 6 Desember nanti. Minggu ini kalau tertarik bisa DM, nanti diajarin bagaimana screening saham, bagaimana baca bid offer, bagaimana cara membaca time frame chart yang lebih kecil, dan juga tahu di mana titik dan entry saat beli sahamnya, dan juga bagaimana arah hunter dan ARB hunter. Bisa join di kelas, isi aja Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung, cuman mau rekomendasi, nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio, free grup kripto ya. Grup kripto ini paling seminggu 3-4 koin aja yang saya rekomendasikan, nggak tiap hari. Jadi seperti itu. Sampai ketemu, tetap semangat ya. Semoga bisa terus cuan.